Oke, jadi mari kita coba bahas lagi mengenai serialnya dari si gadis pemalu yang katanya mirip si Elaina. Ya, Secret of the Silent Witch, Shinmoku no Majo. Untuk adaptasi volume pertama dan juga isi dari episode pertama pada adaptasi untuk animenya itu sendiri. Spoiler ya, tentu aja video kali ini itu sendiri bakalan mengandung spoiler, jadi jika kalian itu tidak keberatan, yuk mari kita coba lanjutkan. Prolog, naga hitam dari Worgen. Di pegunungan Worgen yang terletak di wilayah milik Khon, bangsawan Kerbek, seekor naga muncul. Di mana kabar itu mengguncang tidak hanya untuk warga di wilayah Khon Kerbek itu sendiri, tapi juga ke seluruh kerajaan Rydil. Ketakutan langsung menyebar kemana-mana. Ya, kemunculan naga selalu membawa bencana. Mereka menyerang manusia dan ternak, bahkan kadang-kadang menghancurkan seluruh kota. Dan naga hitam, mereka adalah yang paling ditakuti. Di dalam sejarah Rydil, naga hitam hanya pernah muncul 2 kali. Api yang dikeluarkan oleh naga hitam dianggap sebagai api dari dunia bawah. Panasnya mampu membakar habis apapun, bahkan jika sekelompok penyihir kerajaan bergabung untuk menciptakan pelindung sihir, api naga hitam bisa menghancurkan pelindung itu sekaligus para penyihirnya. Dan setiap kali naga hitam muncul, tanah tempatnya berdiri pasti menjadi abu. Kota-kota bisa lenyap begitu saja, dan kerajaan hampir runtuh dibuatnya. Lady Isabel, tempat ini sudah tidak aman lagi. Mari kita pergi ke rumah keluarga sang Countess, kata Agatha, seorang pelayan pribadi Isabel. Namun Isabel Norton, putri dari kerajaan Khon Kerbek, menggelengkan kepalanya dengan tegas dan berekspresi serius. Tidak, jawabnya. Apapun yang terjadi, aku tidak akan meninggalkan tempat ini, ucap Isabel. Isabel baru saja berusia 15 tahun, tapi sikap dan tatapannya yang sangat tegas menunjukkan kebanggaan dan kehormatan keluarga bangsawan yang sudah lama melindungi wilayah ini dari ancaman para naga. Wilayah timur kerajaan memang paling sering menjadi sasaran serangan naga. Keluarga Isabel, keluarga Kerbek, sudah lama dikenal sebagai penentang naga. Sejarah keluarga ini adalah sejarah perlawanan melawan para naga. Dan Isabel sendiri sudah menyaksikan berbagai bencana yang dibawa oleh naga-naga yang muncul. Kadang hewan ternak hilang, kadang nyawa manusia pun tak terselamatkan. Semua itu sudah sering ia lihat dan berulang kali. Para kesatria sedang bertarung di garis depan, dan ayah memimpin mereka, ucap Isabel. Sebagai putri dari ayahku, aku tidak bisa meninggalkan rakyatku dan melarikan diri. Itu adalah hal yang memalukan, kata Isabel dengan tegas saat ia menatap pelayannya. Agatha, terima kasih atas pengabdianmu selama ini. Mulai sekarang, kamu bebas dari tugasmu. Tidak, Tuan Putri, aku akan tetap bersamamu sampai akhir. Keluarga Isabel bukan satu-satunya yang berjuang melawan para naga. Semua orang yang tinggal di wilayah ini berjuang bersama keluarga Kerbek. Meski Agatha masih muda, keberaniannya sangat luar biasa. Isabel hampir menangis saat mendengar tekad dari suara pelayannya tersebut. Jika naga hitam berhasil menerobos para kesatria, maka wilayah keluarga Kerbek akan jadi abu. Tapi meski itu terjadi, Isabel tetap berniat tinggal di rumah besar itu dan melindunginya sampai napas terakhirnya. Karena sang ayah tidak ada, maka tanggung jawab melindungi rumah itu sekarang ada di pundaknya. Lady Isabel, Egi, kalian harus dengar ini, ucap Alan. Ya, adik Agatha yang masih remaja, seorang penjaga kuda bernama Alan, menerobos masuk ke ruangan tanpa mengetuk. Nafasnya terengah-engah dan pipinya memerah karena berlari. Saat Isabel dan Agatha bersiap menghadapi yang terburuk, Alan berkata dengan semangat, seorang penyihir dari ibu kota telah membunuh naga hitam, di mana Isabel hampir tak bisa mempercayai telinganya. Dia tahu bahwa para kesatria naga dari ibu kota, pasukan elit pemburu naga, telah dikirim ke sana sebagai bala bantuan. Dia juga tahu bahwa ada seorang penyihir yang ikut bersama mereka, salah satu dari 7 penyihir agung, para penyihir terkuat di seluruh Rydil. Namanya adalah itu penyihir bisu, teriak Alan. Tak bisa menahan kegembiraannya, kata mereka penyihir bisu membunuh naga hitam sendirian. Agatha berteriak dan menegur adiknya, Alan, jangan berlebihan, tidak ada penyihir sekuat apapun yang bisa mengalahkan naga hitam sendirian, ucap Isabel.
Tapi ini benar, penyihir bisu masuk ke pegunungan Worgan tanpa para kesatria naga dan membunuh naganya sendirian, ucap Alan. Kulit naga terkenal sangat keras dan tahan terhadap sihir. Biasanya, sihir biasa tidak akan berpengaruh. Dan untuk mengalahkan naga, orang harus menyerang titik lemah seperti dahi, bagian tengah atau matanya. Dan karena naga bisa terbang, itu sangat sulit untuk dilakukan. Bahkan bagi kesatria naga yang sangat terlatih, membunuh seekor naga bukanlah hal yang mudah. Dan dia benar-benar melakukannya sendiri, pikir Isabel, yang masih tak percaya dengan kenyataan ini. Lalu Isabel bertanya, apakah ada korban jiwa? Tidak ada yang meninggal, Tuan Putri, jawab Alan dengan semangat. Rakyat yang sangat Isabel cintai, seluruhnya selamat dari bencana besar. Kalau bukan mukjizat, lalu apa? Isabel menjerit pelan, menahan air matanya dengan lega. Tapi saat itu juga, Agatha terkejut dan memandang keluar jendela. Tuan Putri, lihat itu, ucap Agatha. Isabel mengikuti arah pandangan Agatha dan melihat sesuatu berwarna hitam di langit. Awalnya, ia mengira itu kawanan burung, tapi bayangannya semakin membesar. Saat bentuknya mulai terlihat jelas, darah serasa mengalir mundur dari tubuh Isabel. Ia membuka jendela dan berlari ke balkon, mengabaikan teriakan Agatha dan meraih pagar balkon dan menatap ke langit. Itu adalah kawanan Petronaga. Petronaga adalah jenis naga tingkat rendah. Mereka tidak punya kecerdasan tinggi dan tidak bisa menyemburkan api. Tapi mereka sangat lincah dan memiliki cakar tajam yang mematikan. Biasanya mereka tidak berkumpul dalam jumlah besar, kecuali ada naga yang lebih kuat yang mereka anggap pemimpin. Jadi kemungkinan besar kawanan itu awalnya datang untuk mengikuti naga hitam. Tapi sekarang karena sang pemimpin sudah mati, mereka jadi tak terkendalikan dan marah. Isabel mulai menghitung jumlahnya. Saat mencapai angka 20, ia terdiam dan mundur dari pagar balkon. Biasanya untuk mengalahkan satu Petronaga, orang harus menjatuhkannya terlebih dahulu ke tanah. Biasanya dengan tali besar dari busur raksasa, lalu ditarik dengan bantuan ternak agar bisa diberi serangan akhir. Tapi itu pun sangat sulit dan sangat berbahaya, kadang menimbulkan korban jiwa. Mengalahkan lebih dari 20 ekor Petronaga, itu belum pernah terjadi dalam sejarah keluarga Kerbak. Teriakan Petronaga semakin keras dan langit pun hampir tertutupi dengan tubuh-tubuh bersayap itu. Masuklah ke dalam, Tuan Putri. Agatha menarik tangan Isabel. Saat itu, angin kencang menerpa tubuh mereka. Datangnya dari Petronaga yang terbang rendah mendekati kastil. Isabel berpegangan erat pada pagar balkon. Dia bisa melihat mata besar naga itu memandang langsung ke arahnya. Dan Isabel nyaris menangis. Namun di saat itu juga, sebuah gerbang terbuka dari langit. Gerbang cahaya putih muncul di udara. Ukurannya lebih besar daripada gerbang istana. Bahkan lebih besar dari Petronaga itu sendiri. Lingkaran-lingkaran sihir bercahaya muncul mengelilinginya. Pintu gerbang terbuka tanpa suara, menghembuskan angin dari dalam. Angin itu membawa partikel cahaya putih yang berkilauan. Itu adalah helaan nafas sang pembawa musim semi, juga dikenal sebagai angin putih yang bersinar. Nama lain dari sihir Sivel, Raja Roh Angin. Ya, memanggil roh raja adalah sihir tingkat tinggi. Hanya segelintir orang di kerajaan yang mampu melakukannya. Dan mengikuti perintah dari sang penyihir, hembusan nafas roh itu berubah menjadi tombak-tombak tajam yang menembus awan dan menghantam Petronaga tepat di tengah dahi mereka. Para naga itu bahkan tak sempat menjerit, mereka mati seketika, jatuh satu persatu dari langit. Mereka, ucap Isabel yang masih tidak percaya dengan apa yang ia lihat. Tubuh raksasa Petronaga yang jatuh bisa sangat berbahaya dan mungkin bisa menghancurkan bangunan dan menewaskan orang yang ada di bawahnya. Tapi tombak sihir itu juga menyelimuti mereka dengan angin bercahaya dan membuat tubuh naga-naga itu jatuh perlahan, seperti daun-daun yang berguguran. Mantra itu begitu sunyi, tapi sangat akurat dan indah. Di depan tumpukan bangkai naga itu berdiri sosok seorang penyihir kecil. Dia mengenakan jubah bersulam emas dan tudung yang menutupi wajahnya. Tongkat sihirnya lebih tinggi dari tubuhnya. Di kakinya ada kucing hitam, mungkin peliharaan sihirnya, yang mengusap-ngusap ujung jubahnya. Di kerajaan Rydell, panjang tongkat sihir menunjukkan peringkat sang penyihir. Hanya 7 orang yang diizinkan membawa tongkat yang lebih tinggi daripada tubuh mereka. Dan mereka dikenal sebagai 7 penyihir agung.
Dan penyihir kecil yang telah mengalahkan semua Petronaga itu adalah salah satu dari mereka, penyihir bisu. Oh, astaga, Isabel hanya tahu sihir yang menyerang langsung, seperti api, angin, petir, tapi kali ini berbeda. Sebuah keajaiban yang sangat tenang dan juga indah, melemparkan tombak-tombak sihir tepat di kepala naga yang sedang terbang, lalu menurunkan mereka dengan lembut, tanpa suara. Wajah Isabel memerah, ia tetap berdiri di balkon dan menatap penuh takjub pada penyelamat mereka. Sementara itu, dari kejauhan seorang pria juga menyaksikan pemandangan yang sama. Mata birunya memantulkan bayangan sang penyihir yang baru saja meluncurkan sihir luar biasa. Dengan suara pelan seperti orang yang baru saja jatuh cinta, pria tersebut pun berbisik, "Akhirnya, aku menemukannya. Sesuatu yang membuatku bergetar." So, jadi itulah monolog pembuka untuk cerita dari Monica si penyihir bisu yang ada pada animenya Silent Witch, dimana jika kalian suka dengan konten alur cerita Monica ini, kalian bisa bantu aku dengan cara ketik di kolom komentar, "Bang, lanjut bang, nanti akan aku coba lanjutin ceritanya." Dan tentu aja berdasarkan dari adaptasi light novelnya yang ada. Dan ya itu aja lah dulu mengenai video singkat kali ini, dan jika ada yang salah aku minta maaf, dan sampai jumpa di pembahasan anime lainnya. Jani.